Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya Muafiq Aziz. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya pengen sharing tentang gimana saya memahami sebuah konsep takdir dan nasib. Dalam pemahaman saya, takdir itu ketentuan dari Tuhan, ketentuan dari Gusti Allah, yang mana ketentuan ini benar-benar murni hak prerogatif Gusti Allah. Kita tidak bisa ikut campur dalam menentukan ini. Artinya apapun yang kita lakukan tidak bisa merubah keputusan yang Gusti Allah berikan. Itu kalau takdir. Contohnya kayak jodoh, rezeki, terus maut, kematian, itu hak prerogatif Gusti Allah. Jadi kita gak bisa merubahnya. Itu sesuatu yang tidak bisa diperjuangkan. Rezeki itu hak prerogatif Gusti Allah, itu bukan sesuatu yang bisa diperjuangkan, itu udah ketentuan. Jodoh itu sama, itu sesuatu yang udah ditentukan. Nah, di sini yang paling sering banyak salah kaprah adalah konteks rezeki. Yang dimaksud rezeki di sini itu, dalam pemahaman saya ini, rezeki yang dimaksud itu adalah rezeki yang sudah kita rasakan. Kalau yang belum kita rasakan, misal katakanlah ada orang kaya, kekayaannya mencapai miliaran atau bahkan triliunan. Apakah itu rezekinya? Belum tentu. Rezeki orang itu sesuatu yang udah dia rasakan, sesuatu yang udah dia makan, sesuatu yang kebahagiaan yang udah dia rasakan, itu rezeki dia. Mungkin kalau dia punya teman baik, ya teman baik yang dia dapatkan itu rezeki dia. Itu rezeki. Kalau kekayaannya, apakah itu rezeki dia? Belum tentu. Di situ masih, selama dia belum menikmatinya, itu belum jadi rezeki dia. Yang jadi rezeki dia adalah yang dia nikmati. Yang bisa dinikmati seberapa? Ya porsinya nggak akan jauh-jauh beda, nggak akan jauh berbeda. Kalau makan ya paling sepiring kayak gitu. Terus apa makanannya pasti selalu enak? Orang kaya apa rezekinya pasti selalu bagus? Belum tentu juga. Orang kaya kalau kena diabetes susah mau makan enak, kolesterol tinggi susah mau makan enak, kayak gitu. Orang miskin juga gak mampu beli, ada aja tiba-tiba ada orang ngasih segala macam, kalau emang udah rezekinya, kayak gitu. Itu ya kalau konteks takdir. Jadi yang kita rasakan itu yang masuk rezeki. Nah, rezeki itu udah ditakar sama Gusti Allah. Porsinya itu udah ditakar tiap orang. Memang tidak sama, tapi porsinya itu udah ditakar gitu. Nah, selanjutnya gimana kalau dengan nasib? Kalau nasib itu ketetapan Gusti Allah yang berkaitan dengan hukum kausalitas atau hukum sebab akibat. Artinya nasib itu kalau mau jadi lebih baik harus diperjuangkan. Nasib itu harus diperjuangkan karena dia
masuk hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Contohnya, orang kaya itu nasib. Jadi kaya itu harus diperjuangkan. Gusti Allah itu tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu yang merubahnya gitu. Jadi harus diperjuangkan kayak gitu. Kalau nasib itu harus diperjuangkan. Jadi nggak bisa misal tiba-tiba ngomong, ya aku memang udah ditakdirkan jadi orang miskin, ya udah aku miskin aja nggak apa-apa. Bukan gitu konsepnya. Kalau tentang kaya atau miskin itu kan nasib. Itu bukan soal takdir. Itu salah alamat gitu. Pemahamannya itu meleset. Kalau soal kaya miskin itu nasib, jadi harus kita perjuangkan nasib kita. Nah, orang misal, ya aku udah ditakdirkan bodoh misal, ya nggak bisa gitu. Kepintaran itu nasib gitu, harus berjuang gitu, harus belajar, baru nanti pinter kayak gitu. Itu karena kan itu hukum sebab akibat. Karena kita misal rajin belajar, maka akibatnya kita pintar. Nah itu udah ketetapan Gusti Allah itu. Jadi Gusti Allah itu dalam mengatur dunia ini itu diatur dalam bentuk hukum sebab akibat. Bentuk hukum sebab akibat gitu. Di luar ketetapan-ketetapan yang memang sudah menjadi hak prerogatif Gusti Allah gitu. Nah, sisanya itu diatur berdasarkan hukum sebab akibat, hukum kausalitas ini. Yang mana manusia itu telah dibekali kekuatan, telah dibekali rambu-rambu, yang ini boleh, ini tidak boleh. Nah, di situ nasib akan diperjuangkan kayak gitu. Terus kalau orang kaya, orang pintar, apakah nasibnya itu berarti sudah baik? Belum tentu juga. Karena nasib baik itu dalam sudut pandang agama itu harus mengacu pada nasib baik kita kelak setelah kematian, kelak di akhirat gitu. Nasib baik kita itu acuannya harus ke sana gitu. Maksudnya gini, orang pintar kenapa nasibnya belum tentu baik? Ya belum tentu. Kalau kepintarannya dia pintar nih. Kalau kepintarannya itu dipakai untuk korupsi, dia menjadi koruptor. Kepintarannya dipakai untuk menipu seseorang, untuk mengelabui seseorang, maka karena mungkin dia secara sudut pandang duniawi dia berhasil, misal mengelabui seseorang, menipu rakyat dengan menggelapkan dana-dana rakyat misal. Mungkin dia berhasil gitu. Mungkin secara ekonomi dia meningkat gitu. Apakah itu nasibnya jadi baik? Ya tentu tidak, karena itu bertentangan dengan nasib baik itu, nasib baik kelak di akhirat. Kalau bertentangan dengan
nasib baik kelak di akhirat. Acuannya itu nasib baik kelak di akhirat. Nasib baik di hadapan Gusti Allah. Acuannya tuh itu. Kalau jadi orang kaya, ya belum tentu juga cara dapat kekayaannya gimana. Kalau dengan kaya dia menjadi sombong, itu juga belum tentu kekayaannya merupakan sebuah nasib baik gitu. Nah, monggo sekarang ya kalau yang kaya ya silahkan dipergunakan kekayaannya agar menyongsong nasib baik di hadapan Gusti Allah lah, kayak gitu. Kalau yang pinter jangan digunakan untuk membodohi seseorang. Jangan dipakai untuk membodohi umat, agar kepintarannya itu tetap menjadi nasib baik di hadapan Gusti Allah, kayak gitu. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi karena hidup ini adalah hukum sebab akibat ya. Nasib kita itu ditentukan oleh sebab akibat. Kita dari awal harus punya kesadaran bahwa apapun yang akan kita lakukan, kita akan menuai akibatnya. Langkah apapun yang kita lakukan, kita akan menuai akibatnya. Jadi itu harus dipahami dengan baik. Kalau teman-teman rajin belajar, semangat belajar, menuntut ilmu dengan benar, nanti teman-teman akibatnya akan menjadi pintar. Kalau rajin berjuang, rajin berusaha, rajin bekerja, suatu saat akan menjadi kaya. Apakah hidup itu harus kaya? Belum tentu, nggak harus kok. Hidup itu nggak harus kaya. Kalau yang mau kaya dalam segi ekonomi, misal nasib dalam segi ekonomi pengen kaya, ya nggak apa-apa. Tapi apakah hidup harus kaya? Ya enggak. Wong puncak nasib itu, artinya nasib itu, nasib baik itu kan seperti kayak yang saya katakan tadi, nasib baik itu acuannya adalah kelak di hadapan Gusti Allah. Kalau dia sanggup menanggung kemiskinan, misal hatinya luas, dadanya luas, dia sanggup penderitaan kemiskinan itu bagi dia nggak ada apa-apanya, ya nggak apa-apa juga. Kalau dia misal nggak harus jadi orang kaya, dia nggak harus kerja mati-matian mengejar nasib jadi orang kaya gitu. Mungkin dia punya prioritas lain yang dia kejar gitu, kayak gitu. Nggak harus jadi orang kaya, tapi patut diketahui bahwa, patut diingat maksudnya, bahwa ini adalah sebab akibat dari, jadi apa yang saya alami sekarang itu akibat dari yang saya lakukan dulu. Mungkin masa depan saya juga akan menjadi akibat dari apa yang saya lakukan sekarang, kayak gitu. Mungkin hanya itu ya teman-teman untuk sharing kali ini. Terima kasih banyak karena telah mendengarkan ocehan ini. Semoga ada manfaatnya buat kehidupan kita. Semoga ocehan-ocehan ini membuat kita jadi lebih baik, membuat kita lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, membuat kita menjadi memiliki nasib yang lebih baik. Semoga barokah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.